Assalamualaikum sahabat setia cementul yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan ketika Raka kehilangan ibunya. Hidupnya berubah menjadi kesedihan tanpa batas. Malam demi malam dilalui dalam sunyi, merindukan pelukan yang tak akan pernah datang lagi. Namun, di tengah rasa putus asa, sebuah mimpi menghadirkan kembali sosok ibunya. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengajarkan bahwa cinta yang tulus tak pernah mati. Apa yang terjadi ketika cinta seorang ibu tak hanya hidup dalam ingatan, tetapi menjadi kekuatan luar biasa yang menuntun Raka menghadapi hidup? Temukan bagaimana kehilangan terbesar justru membuka pintu menuju kekuatan dan harapan baru. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir di akhirat kelak. Ada seorang anak kecil bernama Raka yang tinggal di sebuah desa terpencil. Dia adalah anak yang ceria, selalu penuh tawa dan keceriaan saat bermain bersama teman-temannya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ibunya, satu-satunya orang yang selalu merawat dan mencintainya tanpa batas, meninggal dunia secara tiba-tiba karena penyakit. Ibunya, Laila, adalah sosok yang lembut dan penuh cinta. Seorang wanita yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya meski hidup mereka sederhana. Setiap pagi, Laila akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan untuk Raka, memastikan pakaiannya bersih, dan memberikan pelukan hangat sebelum Raka berangkat ke sekolah. Mereka sangat dekat, hubungan ibu dan anak yang begitu dalam, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, pada suatu hari, Laila jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, tetapi lama-kelamaan kondisinya memburuk. Raka, yang masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, hanya bisa melihat ibunya semakin lemah. Sampai suatu pagi, Laila tidak bisa bangun lagi. Dengan berat hati, Laila dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Penyakit itu telah merenggut nyawa Laila. Ketika Laila meninggal, dunia Raka seakan runtuh. Dia tidak bisa memahami mengapa ibunya, yang selalu ada di sisinya, tiba-tiba pergi dan tidak akan pernah kembali. Di hari pemakaman, Raka berdiri di samping pusara ibunya. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya diam, memandangi tanah yang menutupi tubuh ibunya. Teman-teman dan tetangganya hadir, tapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Sejak saat itu, senyum Raka seolah hilang dari wajahnya. Dia tidak lagi bermain dengan riang seperti dulu, tidak lagi berlari di padang rumput seperti yang biasa dia lakukan bersama ibunya. Setiap malam, Raka duduk di sudut kamarnya yang gelap, menggenggam erat sebuah syal milik ibunya. Dia menatap jendela, berharap bisa melihat wajah ibunya sekali lagi, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat dia terbangun. Namun, yang ada hanya keheningan. Kesedihan mendalam itu menggerogoti Raka hari demi hari, membuatnya semakin tenggelam dalam rasa kehilangan yang tidak terlukiskan. Di usianya yang masih sangat muda, dia harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak dipahaminya. Di tempat lain, roh Laila melihat anaknya dari kejauhan. Meskipun tubuhnya telah tiada, cinta seorang ibu tidak akan pernah mati. Laila melihat Raka setiap malam menangis sendirian, melihat anaknya yang dulu ceria kini menjadi begitu sunyi dan sedih. Laila sangat ingin memeluknya, ingin menghapus air mata di wajah mungilnya, namun dia hanya bisa melihat dari kejauhan, terjebak di antara dunia. Setiap malam, Laila berdiri di dekat Raka, merasakan kesedihannya. Dia berbisik lembut, mencoba menenangkan hati kecil anaknya, meskipun tahu Raka tidak akan mendengarnya. Dia ingin mengatakan, ibu masih di sini, nak. Ibu selalu bersamamu.
Tetapi suaranya hilang dalam keheningan malam. Suatu malam, dalam kesedihan yang mendalam, Raka tertidur dengan air mata di pipinya. Dalam mimpinya, dia melihat sosok ibunya. Laila berdiri di bawah pohon besar yang biasa mereka duduki bersama. Wajahnya penuh cinta dan kehangatan, seperti saat ia masih hidup. Raka berlari ke arahnya, memeluknya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan lagi. Laila membelai rambut anaknya dan berbisik, ibu tidak pernah pergi, nak. Ibu selalu ada di sini, di dalam hatimu." Mimpi itu terasa begitu nyata bagi Raka, dan ketika dia terbangun, dia merasa sedikit tenang. Dia tahu ibunya memang tidak akan kembali dalam wujud fisik, tapi cinta ibunya selalu ada bersamanya. Meski kesedihan itu tidak hilang sepenuhnya, Raka mulai belajar menerima bahwa meski kehilangan itu begitu menyakitkan, cintanya pada ibunya tidak akan pernah mati. Setiap kali dia merasa sedih, dia akan mengingat mimpi itu, mengingat pelukan hangat ibunya yang menenangkannya. Dan dari tempat yang jauh, Laila terus mengawasi anaknya dengan cinta yang abadi. Meski ia tak lagi bisa hadir secara fisik, cintanya tetap melingkupi Raka, membimbingnya melalui kesedihan menuju harapan yang baru. Raka belajar bahwa meskipun orang yang kita cintai telah pergi, mereka tetap hidup dalam kenangan dan cinta yang tidak pernah pudar. Hari-hari terus berlalu, dan Raka mulai menjalani kehidupannya tanpa kehadiran fisik ibunya. Namun, meskipun perlahan-lahan dia mulai bisa tersenyum kembali, kesedihan itu masih tetap ada, mengintip dari sudut hatinya yang paling dalam. Setiap kali dia melewati tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama, kenangan akan ibunya menyeruak, seperti bisikan lembut yang mengingatkan betapa dalamnya kehilangan itu. Di sekolah, Raka menjadi lebih pendiam. Teman-temannya menyadari bahwa ada yang berubah dalam diri Raka, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membantunya. Guru-gurunya mencoba memberi perhatian lebih, tapi anak seusia Raka seringkali sulit mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Meski begitu, Raka tetap berusaha menjalani hari-harinya. Dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski hatinya masih sering terasa berat. Suatu hari, ketika Raka sedang berjalan pulang dari sekolah, dia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Anak itu tampak kehilangan sesuatu dan kebingungan. Raka menghampirinya, dan setelah berbicara sebentar, dia tahu bahwa anak kecil itu kehilangan boneka kesayangannya. Tanpa pikir panjang, Raka membantu mencarinya. Setelah beberapa saat, mereka menemukan boneka itu tergeletak di bawah semak-semak. Anak kecil itu memeluk bonekanya erat-erat, lalu tersenyum lebar kepada Raka. Terima kasih, Kak," katanya dengan ceria. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasakan sedikit kebahagiaan melihat senyum anak kecil itu. Dia teringat akan ibunya yang selalu mengajarkannya untuk membantu orang lain, untuk selalu bersikap baik dan peduli. Raka menyadari, meskipun ibunya telah tiada, ajaran-ajaran dan cinta yang ditinggalkannya tetap hidup dalam dirinya. Momen itu menjadi titik balik kecil dalam hidup Raka. Dia mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan ibunya sangat menyakitkan, dia masih bisa merasakan kehadiran ibunya melalui perbuatan baik yang dia lakukan, melalui kebaikan yang selalu ibunya tanamkan dalam dirinya. Malam itu, Raka kembali bermimpi tentang ibunya. Namun kali ini, mimpinya berbeda. Dalam mimpi itu, Raka melihat dirinya sendiri di sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga berwarna-warni. Di kejauhan, Laila berdiri di bawah pohon besar, tersenyum lembut kepadanya. Tapi kali ini, Laila tidak hanya diam memandang. Dia melangkah maju, mendekati Raka. Ketika mereka bertemu, Laila memeluk Raka dengan erat, seperti ingin memastikan bahwa anaknya tahu betapa dia selalu mencintainya.
Laila berbisik lembut, "Enak, ibu selalu bangga padamu. Kamu kuat, dan kamu akan baik-baik saja. Ibu selalu ada di hatimu, melihat setiap langkah yang kamu ambil. Teruslah berbuat baik, karena itulah cara ibu akan selalu bersamamu." Raka memandang wajah ibunya dalam mimpi itu dan merasa damai. Ketika dia terbangun, ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya, seolah-olah dia benar-benar telah bertemu ibunya. Sejak saat itu, Raka mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dia masih merindukan ibunya setiap hari, tapi dia tidak lagi merasa kesepian. Dia merasa ibunya hadir dalam setiap kebaikan yang dia lakukan, dalam setiap tindakan kecil yang penuh cinta. Raka belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari cinta, melainkan cara baru untuk merasakannya. Tahun demi tahun berlalu, dan Raka tumbuh menjadi seorang remaja yang baik hati dan perhatian. Dia dikenal sebagai seseorang yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Orang-orang di desanya sering berkata, "Ya, Raka memiliki hati yang hangat, persis seperti ibunya dulu." Dan setiap kali mendengar pujian itu, Raka hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, dia tahu bahwa itulah warisan terbesar yang diberikan ibunya kepadanya. Cinta yang tulus dan kasih sayang yang tidak terbatas. Sementara itu, roh Laila terus mengawasi anaknya dari kejauhan, dengan cinta yang abadi. Meski tidak lagi bisa memeluk anaknya, dia merasa damai melihat Raka tumbuh menjadi seseorang yang baik, seseorang yang mewarisi kebaikan hatinya. Laila tahu bahwa meskipun dunia mereka berbeda, cinta mereka akan selalu terhubung, tak terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh kematian. Raka terus hidup, membawa cinta ibunya dalam setiap langkahnya. Dan di setiap angin yang berhembus lembut, di setiap cahaya matahari yang menyentuh wajahnya, Raka merasakan kehadiran ibunya. Tidak pernah jauh, selalu dekat, selalu bersamanya. Raka terus tumbuh dewasa, dan meskipun waktu berlalu, ingatan tentang ibunya tetap hidup di hatinya. Ketika dia remaja, hidupnya dipenuhi dengan berbagai tantangan baru. Di sekolah, dia mulai dihadapkan pada pelajaran yang semakin sulit, tekanan dari teman sebaya, dan pertanyaan besar tentang masa depannya. Namun, setiap kali dia merasa cemas atau ragu, dia selalu mengingat pesan ibunya dalam mimpinya, bahwa dia kuat dan mampu menghadapi segala sesuatu. Di desa, Raka mulai dikenal tidak hanya sebagai anak yang baik hati, tetapi juga sebagai seseorang yang dewasa melebihi usianya. Dia sering membantu para tetangga yang membutuhkan, dari mengantar barang hingga membantu memperbaiki rumah yang rusak. Suatu hari, seorang tetangga tua yang sering dibantu oleh Raka berkata kepadanya, "Ya, kamu memiliki jiwa yang begitu lembut, Nak. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat ibumu." Dia juga selalu membantu siapa saja tanpa pamrih. Raka tersenyum mendengar itu. Kata-kata tersebut selalu mengingatkannya pada betapa besar pengaruh ibunya dalam hidupnya. Meskipun dia merasa kehilangan, dia menemukan bahwa dalam tindakan kecil yang penuh kasih, ibunya tetap hidup bersamanya. Dia tidak lagi merasa sendirian, karena dia tahu bahwa setiap kali dia melakukan kebaikan, dia seperti menghidupkan kembali cinta yang dia pelajari dari ibunya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Raka duduk di kamarnya, merenungi banyak hal. Dia berpikir tentang masa depan, tentang apa yang ingin dia lakukan, tentang cita-citanya. Namun, dalam keheningan malam itu, hatinya kembali terasa berat. Di balik segala kesibukan dan rutinitasnya, ada saat-saat di mana dia masih merasa sangat merindukan ibunya. Dia membayangkan bagaimana hidupnya akan berbeda jika ibunya masih di sana, mendampinginya melalui setiap langkah. Seolah memahami kesedihannya, Raka kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya lebih tenang, lebih damai.
Dia berada di sebuah pantai, dengan langit yang cerah dan air laut yang tenang. Di sana, di tepi air, dia melihat ibunya duduk di atas sebuah batu besar, memandangi cakrawala. Raka mendekatinya, dan tanpa berkata apa-apa, ibunya memegang tangannya. Mereka duduk di sana bersama, dalam diam, mendengarkan suara ombak yang lembut menghantam pantai. Laila kemudian menoleh kepadanya dan tersenyum. "Enak, aku tahu bahwa kamu merindukan ibu. Aku juga merindukanmu. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Kamu membawa cinta ibu bersamamu dalam setiap langkahmu. Itu yang akan membuatmu kuat." Raka merasa hatinya tenang mendengar kata-kata itu. Ketika dia terbangun, meskipun hujan masih turun di luar, dia merasa damai di dalam dirinya. Mimpinya selalu memberi kekuatan baru, seolah ibunya terus hadir untuk membimbingnya, bahkan dari dunia lain. Seiring berjalannya waktu, Raka semakin tumbuh dewasa dan mulai merencanakan masa depannya. Dia ingin melanjutkan pendidikan, keluar dari desa untuk mengejar cita-citanya. Meskipun berat baginya untuk meninggalkan tempat di mana dia tumbuh besar dan di mana kenangan tentang ibunya masih sangat kuat, dia tahu bahwa ibunya pasti akan mendukungnya. Sebelum pergi, Raka mengunjungi makam ibunya. Dia berdiri di sana, di bawah pohon yang rindang, memandangi batu nisan sederhana yang tertulis nama Laila. Dengan suara pelan, dia berkata, "Ibu, aku akan melanjutkan hidupku, seperti yang ibu inginkan. Aku akan membawa cinta ibu kemanapun aku pergi. Terima kasih untuk semua cinta dan pelajaran yang ibu berikan. Aku tahu ibu selalu bersamaku." Angin berhembus lembut di sekitar Raka, seolah membelai wajahnya, dan dia merasa tenang. Meskipun hidup akan membawanya ke tempat-tempat yang jauh, dia tahu bahwa cinta ibunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya, memberinya kekuatan di setiap langkahnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh dengan kenangan indah, Raka pun melangkah ke masa depannya. Di setiap tantangan yang dia hadapi, di setiap kesulitan yang dia temui, dia akan selalu mengingat senyum lembut ibunya yang terus mengawasi dari kejauhan, memberinya semangat dan kekuatan. Dan di setiap tindakan kebaikan yang dia lakukan, Raka tahu bahwa dia tidak hanya menjalani hidupnya sendiri, tetapi juga melanjutkan warisan cinta yang telah ibunya berikan, sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu. Raka berdiri di bawah langit sore yang mulai berwarna jingga, menatap cakrawala dengan hati yang penuh harapan. Dia ingat kembali segala perjalanan hidupnya, mulai dari masa-masa sulit saat ditinggal ibunya, hingga momen-momen kecil yang mengajarinya tentang kekuatan dan ketulusan. Meskipun rasa kehilangan itu tak pernah sepenuhnya hilang, Raka kini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dalam hening, Raka berdoa di hadapan pusara ibunya. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, dia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, jagalah ibuku dalam keabadian Emyu. Limpahkan rahmat Emyu kepada beliau, dan jadikan cintanya sebagai kekuatan dalam setiap langkahku. Berikan aku kekuatan untuk meneruskan hidup ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Amin." Dia menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan doa itu meresap dalam dirinya. Dalam keheningan itu, Raka menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, melingkupi hidupnya dalam bentuk kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan. Raka kemudian melangkah maju dengan tekad baru di hatinya. "Aku harus percaya bahwa setiap tantangan dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan yang akan membawaku menjadi lebih kuat. Tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kesedihan yang tak bermakna. Semua ini adalah jalan untuk mengajarkan kita tentang arti keberanian dan ketulusan. Selama aku membawa cinta ibu dalam hatiku,
Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Dengan semangat itu, Raka melangkah lebih jauh, yakin bahwa dia mampu mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan kehilangan menjadi pelajaran berharga. Dia tahu bahwa masa lalu mungkin penuh dengan tantangan, tetapi masa depan selalu menawarkan harapan. Dengan berani menatap ke depan, dia mengingat sebuah pesan yang akan selalu menguatkannya. Jangan pernah menyerah, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Setiap kesulitan adalah pintu menuju kemudahan, dan setiap air mata adalah langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, bimbinglah langkahku, kuatkan hatiku, dan jadikan aku seseorang yang selalu mengandalkan MU dalam setiap perjalananku. Amin. Kini, Raka berjalan dengan kepala tegak, hatinya penuh harapan dan cintanya pada ibunya sebagai kompas hidup. Dengan doa dan tekad itu, dia tahu bahwa tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi, karena bersama Allah dan cinta orang-orang yang dicintainya, dia akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Terima kasih sahabat setia Cementul yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.